Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa setiap aspek kehidupan tradisi itu mempunyai dimensi kepercayaan yang kuat. Hal ini terjadi sebagai bentuk ekspresi pengakuan manusia terhadap kekuatan ati kodrati. Demikian juga produk-produk kesenian yang diciptakan oleh suatu masyarakat. Salah satunya adalah produk seni tari, yaitu tari Bedoyo Ketawang, yang sampai sekarang lestari di Keraton Surakarta Hadiningrat, mempunyai makna yang sangat syarat dengan filosofi ajaran-ajaran kepercayaan, yaitu manunggaling kawula Gusti, sangkan paraning dumati, dan mamayu hayuning pawa. Dapat kita lihat ketika Sri Susunan Pakubuwono lenggah dampar atau duduk di singgasana, dihadap oleh para putra-putri dalem, Sentono dalem dan juga para abdi dalem. Di sana nampak jelas jarak antara kawula dengan Gustinya. Namun demikian, dengan hadirnya Bedoyo Ketawang di tengah-tengah pendopo tersebut, maka jarak yang terjadi antara kawula dan Gusti tersebut lebur menjadi menyatu. Saya kira itu semua adalah sebuah simbolisasi bagaimana semuanya yang hadir di situ menyatukan visinya terhadap sesuatu yang sangat ati kodrati, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Bicara masalah Bedoyo Ketawang, tidak lepas dari keberadaan raja yang bertahta di dalam Keraton Surakarta Hadiningrat, yaitu Keraton Terusan Mataram yang didirikan oleh Panembahan Senopati. Dan keberadaan Bedoyo Ketawang di dalam keraton adalah merupakan salah satu pusaka. Kenapa Bedoyo Ketawang yang secara fisik adalah sebuah tarian disebut pusaka? Karena keberadaan Bedoyo Ketawang di dalam Kerajaan Mataram yang masih lestari sampai sekarang di Keraton Surakarta ini menjadi suatu keharusan ataupun kebakuan. Dan kalau di dalam Keraton Surakarta itu menjadi angger-angger. Angger-angger itu hukum yang tidak bisa dipisahkan dari tradisi, dan Sinuwun sendiri sebagai raja harus bisa mengadakan atau mempergelarkan Bedoyo Ketawang, yaitu Sinuwun berkewajiban atau bisa jumenengaken Bedoyo Ketawang. Kalau dalam aturan adat itu menegakkan, melestarikan, dan menjadikan Bedoyo Ketawang itu menjadi satu kesatuan dari keberadaan keraton, Sinuwun, dan pusaka-pusaka di dalam keraton. Untuk prosesi Bedoyo Ketawang sendiri, karena Bedoyo Ketawang walaupun hanya berupa tarian, tapi karena itu adalah pusaka, jadi untuk mempergelarkannya, baik itu latihan sampai pada hari H, kebutuhan dan peruntukannya Bedoyo Ketawang hanya dipakai setahun sekali, yaitu pada hari atau ulang tahun penobatan raja. Untuk mengadakan upacara tinggalan jumenengan yang di situ digelar Bedoyo Ketawang, itu juga keraton harus mengadakan ritual yang itu sudah menjadi kebakuan, yang kalau kita lihat tahun keberadaan Bedoyo Ketawang itu sudah hampir 500 tahun sampai sekarang. Prosesi dari pergelaran Bedoyo Ketawang itu biasa dimulai
dari latihan yang hanya diadakan 35 hari sekali, yaitu setiap hari Selasa Kliwon. Kenapa harus Selasa Kliwon? Bahwa Selasa Kliwon itu sendiri adalah hari kelahiran dari Kanjeng Ratu Kencana Hadisari. Apa hubungannya Bedhaya Ketawang dengan Kanjeng Ratu Kencana Hadisari? Beliaulah yang mempunyai atau yang memiliki Bedhaya Ketawang dan dipakai oleh Raja di Mataram untuk keperluan, yaitu meditasi atau berdoa. Berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan yang menciptakan alam seisinya untuk bisa mendapatkan kehidupan di keraton bersama keluarga besarnya, seperti yang terkandung secara filosofi di dalam Bedhaya Ketawang itu sendiri. Jadi Bedhaya Ketawang itu tidak sekedar hanya sebuah tarian, tapi di dalam keraton itu sendiri tidak ada yang namanya tari yang biasa disebut joget, tapi adalah bekso. Dalam arti di sini hambeke. Hambeke itu adalah niat atau nafsunya. Makanya untuk Bedhaya Ketawang itu menjadi suatu keinginan atau wujud dari suatu permohonan sinuwun beserta keluarga besarnya dan abdi dalam Keraton Surakarta memohon kepada Tuhan untuk keselamatan di dunia dan nanti sampai di akhirat, atau kalau orang Jawa bilang sampai ing delahan. Nah, kenapa untuk Bedhaya Ketawang ini walaupun berupa tarian tidak setiap hari bisa dilihat? Karena itu tadi, karena Bedhaya Ketawang adalah salah satu pusaka keraton yang kaitannya dengan salah satu yang dianggap keraton bisa memberikan atau membantu keberadaan keraton, kelestarian keraton, yaitu Kanjeng Ratu Kencana Hadisari itu adalah salah satu pepundennya Keraton Surakarta yang dianggap sangat menjaga keberadaan keraton di dunia. Nah, Bedhaya Ketawang itu sendiri adalah salah satu syarat bagaimana ikatan antara Keraton Surakarta dan Kanjeng Ratu Kencana Hadisari sebagai pepunden. Keraton Surakarta tidak bisa lepas dari apa yang sudah dilakukan oleh para leluhur kita, yang itu menjadi suatu keharusan dan tidak boleh dilanggar sampai keraton ini betul-betul tidak mampu. Kalau masih mampu harus mengadakan. Nah, di dalam Keraton Surakarta sendiri ada beberapa acara ritual yang dimana memang Bedhaya Ketawang ini dianggap yang paling besar, karena di dalam penyelenggaraannya itu bersamaan dengan Pasowanan Siniwaka. Pasowanan Siniwaka itu bahwa semua yang datang di pendopo ini, di Sasana Sewaka ini, bukan kok nonton tapi ikut dalam upacara njumenengaken Bedhaya Ketawang. Dalam hal ini semua yang datang diharapkan untuk ikut berdoa, bermeditasi bersama-sama dengan sinuwun. Dengan digelarnya Bedhaya Ketawang ini sebuah tarian bekso yang dimana simbol-simbol ini yang perlu dipahami oleh semua yang memang datang ke sini, apa itu Bedhaya Ketawang. Kenapa begitu diistimewakan atau disakralkan Bedhaya Ketawang? Karena Bedhaya Ketawang itu dari mulai tata rias, busana, dan kelengkapan yang lain itu adalah simbol-simbol keinginan dari raja, permohonan kepada Tuhan.
Nah, di dalam kebudayaan Jawa, terutama di dalam keraton, upacara-upacara yang diadakan di dalam keraton itu semua merupakan atau wujud dari sebuah permohonan, sebuah keinginan bisa mendapatkan apa yang diwujudkan dari pernik-pernik yang ada dalam selamatan itu sendiri. Nah, Bedhaya Ketawang wujudnya ada di tata rias dan busana. Jadi seluruh tata rias dan busana itu ada makna filosofinya yang itu adalah tuntunan bagi orang hidup dari mulai lahir terus mengarungi kehidupan di dunia sampai kita kembali kepada Sang Pencipta. Nah, Bedhaya Ketawang secara fisik bisa dilihat adalah pakaian manten basahan Surakarta yang dimana simbol-simbol dari paesnya itu sendiri. Kenapa gelungnya harus pakai bokor mengkurep, terus kenapa harus cunduk mentulnya, kembang goyangnya itu harus 9. Itu semua ada makna filosofinya yang diinginkan bahwa 9 itu sendiri, bahwa manusia harus bisa membersihkan batiniahnya, itu harus bisa menutup baba ndawa sanga atau lubang yang ada di dalam badan kita untuk bisa mengheningkan atau mensucikan batin kita. Bedhaya Ketawang itu sendiri dari mulai cunduk mentul tadi, terus dari paesnya, paes mulai dari yang ada di tengah ini yang biasa disebut gajah. Gajah itu sendiri yang dimaksud adalah simbol ketuhanan. Terus ada pangapit. Pangapit itu adalah orang tua, dan di sini ada bopo, dan di sini ada gudeg, itu adalah lambang dari anak. Jadi kita diberitahukan bahwa keberadaan kita tidak lepas dari bopo biyung. Nah, kalau sudah bopo biyung atau bapak ibu ini, kita menujunya ke atas, kita tidak lepas dan kita harus bahwa di atas, yang paling atas itu adalah Tuhan. Bedhaya Ketawang sendiri juga dari mulai dodot itu perlambang kehidupan di dunia. Digambarkan corak dengan alas-alasan. Alas-alasan itu aneka macam kehidupan di dalam dunia. Di tengahnya ada belumbangan, itu ada telaga. Bahwa semua kehidupan itu menujunya kepada gambaran air tadi, apa telaga tadi. Bahwa air itu adalah sumber kehidupan. Semua menuju ke situ. Terus di pinggirnya ada lukisan rantai. Rantai itu adalah seperti kawung itu. Ya, yang dimaksud bahwa penggambaran kita hidup di dunia itu harus menjalankan atau melakukan mata rantai kehidupan. Hubungannya apa tadi antara Bedhaya Ketawang dengan kehidupan tadi? Makanya untuk manten Keraton Surakarta, khususnya manten putri dan laki sendiri, itu pakaiannya persis Bedhaya Ketawang. Itu karena adalah simbol perkawinan. Dalam Bedhaya Ketawang ini sendiri kita juga memaknai bahwa penari-penari ini adalah pengantin putrinya Sinuwun. Nah, di mana dari simbol-simbol itu semua menggambarkan perkawinan itu adalah melanjutkan mata rantai kehidupan. Makanya di pinggir dari dot-dot yang tadi alas-alasan itu, ornamen atau gambarannya itu adalah rantai. Bedhaya Ketawang itu sendiri ada 3 bagian. Yang pertama itu juga dimulai dengan buka celuk. Buka celuk itu
disuarakan oleh satu pesinden, hanya vokal saja. Rokopaken niro sampun itu yang diartikan bahwa pada waktu itu ungkapan Kanjeng Ratu Kidul menyampaikan kepada Eyang Sultan Agung bahwa beliau sudah siap untuk menerima keberadaan atau datangnya Eyang Sultan Agung. Yang kedua adalah semang-semang. Itu adalah ungkapan pada waktu yang Kanjeng Ratu itu ditinggal oleh Eyang Sultan Agung. Yang bagian ketiga adalah bebaguse wayu sanambang. Bahwa beliau walaupun akan dimadu, berapapun istrinya akan tetap setia mendampingi Raja Mataram sampai seturun-turunnya. Nah, makanya kenapa Keraton Surakarta yang mengadakan upacara itu, karena Keraton Surakarta adalah garis lurus dari Mataram. Itu tadi yang saya sampaikan adalah suatu pemahaman secara lahiriah. Kalau kita bicara masalah batiniah, bahwa dalam kehidupan itu ada 3 hal yang harus kita lalui, yaitu dari mulai kita lahir sampai kepada kehidupan kedewasaan kita harus menjalankan perkawinan untuk melanjutkan mata rantai kehidupan. Yang bagian terakhir adalah kita harus sudah siap untuk kita kembali kepada si pencipta kita atau si empunya kehidupan kita. Makanya untuk syair Bedoyo Ketawang yang paling terakhir, yen mati ngendi surupe. Ada semacam pertanyaan besar di sana, yaitu misteri hidup sesudah mati. Karena menurut agama apapun dan juga kepercayaan Jawa, bahwa hidup yang abadi adalah kehidupan setelah kita hidup di dunia fana ini.
Untuk itu sebuah pertanyaan besar di dalam akhir dari tarian Bedoyo Ketawang adalah kadito ageni urupe kantar-kantar yen mati pundi surupe kiai. Bagaikan api yang berkobar, setelah padam kemana perginya? Ini sebuah pertanyaan religius yang menanyakan sebuah energi yang begitu hebat, begitu selesai, kepada siapa mereka kembali.